Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu nikmatnya yang luar biasa sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah. Tak lupa selawat sering salam marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, salah satu pendidikan Ramadan adalah membentuk pribadi yang mukhlisin, yaitu seorang muslim yang benar-benar ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ikhlas adalah ketika engkau tidak mengharapkan seseorang melihat apa yang kita kerjakan kecuali Allah. Dan ketika seseorang berbuat kebaikan dan tidak berharap kepada orang lain agar mereka mengapresiasi apa yang kita kerjakan kecuali ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita lihat beberapa ibadah seperti sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salat yang dilakukan secara berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dalam ibadah sholat, Rasulullah sudah menerangkan berapa besarnya pahala yang akan didapat ketika seseorang itu melaksanakan sholat secara berjamaah. Selain itu juga besarnya pahala ketika kita membaca Al-Quran, yaitu Allah akan membalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sudah diterangkan balasan yang akan kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Demikian dengan ketika kita bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menerangkan bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulir itu terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Adapun untuk ibadah puasa, Rasulullah tidak menjelaskan berapa banyak pahala yang akan diperoleh hambanya yang melakukannya. Seperti diterangkan bahwa semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka Allah langsung yang akan membalasnya. Begitu luar biasanya pahala yang akan didapat ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa itu melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Jika ibadah yang lain dapat diketahui oleh orang lain, ketika sholat kita, orang lain tahu. Ketika kita bersedekah, orang lain tahu. Ketika kita membaca Al-Quran, orang lain pun tahu. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yang tahu hanya kita dan Allah. Kita melaksanakan atau tidak, hanya kita dan Allah yang tahu. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyuguhkan kopi kepada tamu kita, kopi yang dicampur dengan gula, dan orang tersebut yang meminumnya berkata, sedap sekali kopi ini. Apa yang disebut kopi, bukan gulanya. Kita belajar ikhlas dari gula.
Yang membuat kopi itu nikmat, yang membuat kopi itu sedap juga peran dari gula. Tapi gula tidak disebut, tapi dia tetap ikhlas, seperti itu. Kemudian ketika kita menikmati indahnya bunga yang bermekaran, maka apa yang kita puji? Bagus sekali bunga ini. Padahal bunga itu tumbuh subur, bunga itu bermekaran, ada peran akar di dalamnya, tapi akar tidak disebut. Itulah keikhlasan dari akar. Maka ketika kita melaksanakan sesuatu, ketika kita melaksanakan ibadah, melakukan kebaikan, maka niatkan ikhlas hanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, jadikanlah momentum Ramadan kali ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi kita beribadah secara ikhlas, beribadah hanya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Pergi ke Bogor membeli talas, perginya menggunakan kereta cepat. Jadilah hidup selalu ikhlas agar hidupmu lebih bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.